Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun luar negeri. Semoga berbahagia, dan bagi saudaraku yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Terima kasih. Kita tahu beberapa hari yang lalu Pak Jokowi menentang keputusan ICC tentang penangkapan Pak Putin. Nah, baru kemarin itu PBB menyerukan, PBB memberikan peringatan keras kepada Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC yang telah menjatuhkan surat penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin. Luar biasa Pak Jokowi. Artinya keputusan PBB itu mendukung keputusannya Pak Jokowi. Memang ya. Walaupun dibayangi surat penangkapan ICC, Putin dikabarkan akan menghadiri KTT di Indonesia untuk memenuhi undangan Pak Jokowi. Wah, karena Pak Jokowi dianggap sebagai saudaranya. Jadi PBB itu memberikan peringatan keras kepada Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang telah menjatuhkan surat penangkapan terhadap Vladimir Putin. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara United National secara tertulis. Menurut penangkapan Putin merupakan suatu hal yang tidak sah. Diketahui Rusia telah mundur dari perjanjian Roma tahun 2016 yang lalu, sekaligus memutuskan anggotanya dalam pengadilan itu. Surat perintah itu merupakan suatu yang bodoh dan tidak sah, ungkap dari sumber AFP. Walaupun dibayang surat penangkapan, Putin tetap akan menghadiri. Luar biasa, berani juga menghadapi risiko yang luar biasa, ya. Di sisi lain, Indonesia dengan tegas akan mengawal kedatangan Presiden Putin di Indonesia dengan menepis kepentingan ICC tersebut, sebab RI menolak aksi tersebut. Indonesia belum meratifikasi status lantaran Indonesia tidak rela apabila seorang yang disebut sebagai pahlawan menurut RI dianggap pecundang di negara lain. Pak Putin ini kita anggap sebagai pahlawan karena saat zaman Pak Soekarno itu dialah yang paling ngotot Indonesia untuk merdeka. Di dalam dunia geopolitik yang kompleks, peristiwa terkait penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah hal yang sangat riskan. Jadi Mahkamah Pidana Internasional telah menjadi suatu sorotan utama keputusan ini, menunai peringatan keras dari PBB yang menganggap sebagai tindakan yang tidak sah. Untuk memahami lebih lanjut mengapa hal itu menjadi perdebatan, penting mari kita telaah latar belakangnya dan implikasinya. Pada awalnya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ini adalah sebuah forum hukum internasional yang dibentuk dengan tujuan mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rusia sendiri adalah salah satu negara yang telah meratifikasi statusnya pada tahun 2000, yang merupakan landasan berdirinya ICC. Namun situasi berubah ketika Rusia memutuskan untuk mundur. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi Rusia itu mundur dalam perjanjian Roma pada tahun 2016. Nah, keputusan ini mengguncang dunia hukum internasional dan memberikan sinyal bahwa Rusia tidak ingin terikat dengan ICC. Selain itu, juga menunjukkan ketidaksetujuan Rusia terhadap langkah-langkah yang diambil ICC. Dengan konflik-konflik global yang pada saat yang sama, ICC tetap berusaha menjalankan tugasnya, termasuk dalam kasus yang melibatkan pemimpin Rusia. Tetap mengeluarkan
surat penangkapan. Ini kan sangat kontroversi besar sekali, menjadi bahan perdebatan utama di dalam hubungan internasional dan hukum internasional kan. Peringatan keras PBB ini mencerminkan ketegangan yang ada di antara negara-negara anggota PBB terkait dengan anggota ICC. Yang yuridismenya, penilaiannya bahwa penangkapan Putin ada suatu hal yang bodoh dan tidak sah, mencerminkan tidak setujuan yang istilah tindakan yang semena-mena. Implikasi dari peristiwa ini sangat besar, terutama ini adalah menunjuk adanya ketidaksepakatan global tentang peran ICC dalam menangani kasus-kasus macam ini. Nah, selain itu mencerminkan dinamika kekuasaan di dunia di mana-mana negara besar memiliki pengaruh besar dalam pengambil keputusan global. Selain itu, hal ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antar Rusia dan negara-negara lain, terutama yang menjadi anggota ICC. Dapat dipengaruhi upaya diplomasi global dan menambah ketegangan antara negara-negara di dunia. Penting untuk diingat bahwa peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dunia mengelola konflik-konflik besar, seperti kasus Ukraina. Dalam situasi seperti ini, isu hukum internasional menjadi kompleks dan sulit dipecahkan dalam konteks geopolitik global yang berubah dengan cepat sekali. Nah, sekarang situasinya tambah hari tambah runyam. ICC menjadi cerminan dari tantangan dan ketidakpastian di dalam dunia hukum internasional. Tapi dia sendiri tidak meletakkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. ICC itu dipengaruhi oleh negara-negara besar punya kepentingan, ya, terutama dari negara-negara barat ya. Itu sehingga apapun alasannya dipaksakan untuk menangkap Putin. Nah, maka dari itu Pak Jokowi menolak keras itu juga resikonya tinggi. Tapi Pak Jokowi kan udah pasang badan ya. Nah, hal inilah yang membuat ketegangan akan berlanjut ke depan ini. Pembicaraan sudah tidak sinkron lagi, PBB sudah semacam kelompok negara-negara yang kusut sudah sekarang ini, karena akan terbentuk blok barat dan blok timur. Nah, jadi mudah-mudahan ini negara-negara besar dan bisa mendinginkan suasana, dan di KTT ASEAN ini yang akan dibuka tanggal 5 ini mudah-mudahan bisa jadi jembatan antara barat dengan timur dengan Rusia, dan untuk negara berkembang bisa menjadi damai, dan Pak Jokowi yakin bisa menjadi jembatan untuk perdamaian itu. Bravo untuk Pak Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.